Hai, welcome to SMK Swakarya Palembang. Hari ini kita ketemu dengan salah satu siswa dari SMK Swakarya Palembang. Kita hari ini bersama ketua OSISnya. Boleh dong perkenalan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Rukia dari kelas 11 akuntansi. Rukia sendiri di SMK Swakarya Palembang menjabat sebagai apa dong? Kasih tahu dulu ke penonton kita. Saya di sini menjabat sebagai ketua OSIS dari OSIS yang bernama OSIS SMK Swakarya Palembang. Oke, Rukia ya? Rukia. Boleh kasih tahu ibu dulu motivasi kamu ingin menjadi ketua OSIS itu apa sih sebelumnya? Motivasi ya, Bu. Kalau masalah motivasi, sepertinya tuh lebih ke kayak ingin memperbagus lagi OSIS SMK. Soalnya tuh di SMK Swakarya ini kan kemarin tuh sempet yang namanya tuh kayak kegagalan kebersamaan, Bu. Nah, jadi di sini Rukia pengen ngumpulin adik-adik kelas yang pengen jadi OSIS untuk lebih semangat lagi bekerja samanya. Itu motivasi kita buat ngumpulin budak-budak OSIS, terus jadi ketua OSIS di sini. Sebenarnya juga banyak rintangan yang Rukia lewati buat jadi ketua OSIS, dari omong-omongan yang mungkin menurut mereka terlalu berat, terus yang kata mereka tidak apa-apa, semangat. Itulah motivasi Rukia, dari omongan wong jadi motivasi. Kalau kalian belum paham ya, siapa tahu kan ada penonton kita dari luar Palembang nih. Ngumpulin budak-budak itu kayak anak-anak gitu loh. Jadi si Rukia ini motivasinya itu besar, pengen mempereratkan lagi atau mempersatukan kekeluargaan yang ada di antara mereka siswa-siswa SMK Swakarya dan juga pembimbing dan guru-guru di SMK Swakarya ini. Jadi mereka itu pingin mereka itu selalu bersatu dan akrab gitu loh. Jadi punya satu misi, satu tujuan, maka nanti berjalannya beriringan dan berirama ya. Rukia bagus sekali ya motivasinya. Lanjut ya, apa sih tugas utama dari kamu sebagai ketua OSIS itu sendiri? Mungkin kalau tugas utama tuh ya membimbing adik-adik dan teman-teman yang mengikuti organisasi ini ataupun bukan, untuk saling mempererat kepercayaan, terus bekerja sama, bergotong royong. Mungkin itu aja sih, soalnya kalau hal-hal lain tuh mungkin udah pernah dilakuin sama ketua OSIS yang lainnya, tapi motivasi dan tujuan utama Rukia di sini tuh ialah mempererat hubungan antara makhluk sosial. Mempererat hubungan antara mereka sesama makhluk sosial. Oke. Apa aja sih kegiatan OSIS yang kalau kalian kerjakan atau Rukia kerjakan sendiri itu bikin sangat happy gitu, atau bikin semangat banget? Kegiatan yang paling kalian senangi di OSIS itu sendiri? Banyak, Bu, sebenarnya tuh banyak banget yang bikin Rukia tuh kayak harus mengabadikan momen ini. Ya misalnya ada acara keagamaan nih, itu kan otomatis kita tuh bekerja sama ya, saling bergotong royong gitu di antara organisasi nih dan eskul lainnya, seperti eskul keagamaan atau rohis. Kita bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan, saling bercanda, terus saling membersihkan ruangan untuk acaranya, terus makan, ngobrol, banyak hal lagi untuk mempererat hubungan kita sesama eskul. Jadi semua itu menjadi buku semakin akrabnya jalinan persahabatan antara kalian ya. Oke, siapa sih yang paling banyak bantu kalian di OSIS ini? Yang support kalian tuh gede nih untuk menjalankan tugas-tugas kalian? Tentunya dari guru-guru SMK Swakarya. Mereka selalu kayak support, semangat, anak OSIS pasti bisa. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak mendukung, tapi sebagiannya tuh mendukung kita untuk lebih sukses lagi menjalani semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Berarti mayoritas ya, semuanya itu punya positive vibes-nya masing-masing ya. Oke. Terlepas dari apapun yang kalian lewati, itulah namanya bumbu dan proses pendewasaan. Semuanya pasti akan ada kerikil, tapi kerikil itu tidak akan berarti ketika bertemu dengan teman-temannya yang lain. Siapa tahu kerikil itu nanti akan menjadi bahan-bahan lain yang menjadi
diskusi yang lebih pokok Nah, ya. iya benar. Nah, pernah nggak nih merasa ingin berhenti karena udah terlalu capek, aku capek banget nih, aku banyak kerja gini, pernah nggak kepikiran satu lintas saja rasanya berhenti aja dan jadi ketua OSIS, pernah nggak kayak gitu? Nggak Pernah. jujur nggak pernah, sama sekali nggak pernah guys, karena orang tua sendiri tuh kayak selalu nyemangatin, nggak boleh kamu berhenti di tengah jalan, tanggung. Itu kan memang udah tujuan kamu awal masuk SMK kan mau jadi ketua OSIS, terus mau masuk OSIS, itu Bu. Hal yang paling saya sesalin tuh dulu SMP nggak pernah ikut organisasi apapun, itu yang paling saya sesalin. Waktu SMP ya? Iya, jadi pas denger di pertengahan jalan saya menjalani OSIS ini, ada tuh teman saya bilang, kayaknya aku mau berhenti deh dari OSIS, aku capek banget kena marah terus sama ketuanya ini. Sedangkan aku di situ kayak aku nggak ngerasa capek, aku bener-bener kayak aku happy di sini karena ini tempat aku. Aku yang nyemangati mereka, nggak boleh kayak gitu, kita harus lebih semangat lagi. Capek itu harus jadi motivasi kita buat lebih semangat lagi, lebih bekerja keras lagi, lebih happy lagi di sini. Makanya aku tuh kadang kayak kesel sendiri, misalnya ada adik kelas tuh yang izin alfa gitu kan setiap rapat, aku benar-benar kayak ngerasa mereka ini main-main aja di sini, makanya aku selalu marah Bu. Iya. Berarti tegas ya, si Rokia ini tegas orangnya. Emang gitu guys, kalau misalkan kita mau jadi sesuatu insan yang bermakna dan berarti, itu prosesnya nggak akan gampang. Itu Ibu setuju sama Rokia. Nggak ada sesuatu hal yang tidak capek. Benar. Apapun itu, semuanya. Mau tidur aja, kalau udah tidur seharian pasti capek ya. Benar. Mau ngapain aja pasti capek, tapi tergantung capeknya ini seperti apa. Kalian menjalankan capek yang produktif kah, atau hanya menjalankan capek yang sia-sia? Main game capek, tapi gak ada hasilnya. Nah, kalau ini kan berorganisasi ya, Iya, benar. Namanya kita berorganisasi, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah sosial, interaksinya, semuanya pasti akan berdampak positif. Aku yakin deh bagi kalian anak-anak yang udah punya semangat, spiritnya kayak si Rokia ini, yang motivasinya udah jelas, pasti jalannya ke depan itu bakal lebih mulus lagi. Karena kalian udah terbiasa untuk menyapu rintangan gitu loh. Iya benar. Bagus Rokia ya, pokoknya spirit kayak gini nggak boleh padam. Kalau OSIS, ya kan? Kalau kalian kumpul itu kan ada acara makan-makan, nah ada nggak sih pakem yang menjadi ini menu wajib kita nih? Oh, ada. Apa tuh? Nasi Padang. Guys, nasi Padang tuh enak banget kalau selesai kerja tuh, pokoknya tuh nasi Padang paling enak buat makan. Kenyang, terus tuh praktis juga, murah. Itu yang paling the best. Soalnya bisa berbagi-bagi sama yang lain. Murah, ekonomis dan banyak. Ya, benar. Oke, kasih tahu program ini guys, OSIS Swakarya itu semboyannya apa? Yang Osaka tadi? Iya. Ya, Osaka bisa, Osaka hebat, Osaka jaya. Oke. Untuk OSIS Osaka ya, jadi sekarang kita sebut Osaka. Anak-anak Osaka ini berarti ya ini sudah menjabat di 2024-2025 ya. Ya. Nah, program kerja apa aja sih yang udah kalian lewati selama satu semester ini? Program kerja kita baru mau melewati masa-masa ingin memperbanyak pengalaman di bidang sejarah. Oke. Sejarah itu ceritain dong kayak gimana kalian mendalami tentang sejarah ini. Nah, kita tuh di organisasi ini ada banyak bidang guys. Salah satunya yaitu bidang dia tuh ada di bidang pekerjaan sejarah. Nah, nanti kita bakal ke sejarah Palembang, kita bakal ngecatat semuanya, memfoto-foto, terus bakal kita tempel di dekat kantor guru di situ guys. Dan kita tuh mau ngambil dari sejarah ini bukan asal aja ya guys, soalnya takutnya tuh nanti ada seminar tentang sejarah Palembang. Malu dong guys kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, padahal sejarah kota sendiri. Nah, kalau nggak tahu tuh nanti malah malu sendiri kan Bu organisasinya. Jadi Rukia tuh pengen mereka tuh lebih mendalami tentang sejarah Palembang, terus
mendalami tentang ilmu kesosialan juga. Itu paling penting guys, soalnya nanti yang orang-orang lihat tuh bukan dari segi otak kita ya, tapi dari segi kesosialan kita. Orang-orang maunya kita tuh lebih bersosialisasi sama orang-orang lain yang di sekitar kita guys. Ya, berarti nanti kalian akan hunting sejarah Sumatera Selatan ya, Benar, khususnya Bu. Palembang ya. Benar. Karena kami ada di Palembang ya, masa nggak tahu ya. Iya benar, malu dong. kalau Palembang, tahu. oke. Sekarang udah punya daftar list belum nih tempat-tempat yang bakal jadi destinasi tujuan kalian hunting nanti? Sebenarnya tuh udah Bu, tapi kita mau lebih memperbanyak lagi. Nah salah satunya kita mau ke Candi Borobudur. Nah di situ Bu, tapi ada lagi guys, tapi lupa namanya tuh apa. Ada di dekat-dekat situ. Kita bakal ke situ. Candi Borobudur di mana? Di Jakabari. Oh ada ya? Ada Bu. Ibu kepikir Candi Borobudur. Oh, di Jakabari nggak ada. Ada Bu. Itu boleh dong di spill yang Borobudur di Jakabari itu kayak gimana? Gimana ya jelasinnya? Karena nggak pernah juga ke situ guys. Lihat dari sosmed aja tuh ya, ternyata ada di situ Bu. Kukira tuh ada di Jakarta gitu, ternyata ada di situ. Terus kalau misalkan selain yang di Jakabari, punya destinasi tempat lain belum? Atau destinasi tempat yang udah kalian kunjungi? Belum Bu. Belum ada ya? Belum. Berarti ini sudah jadi PR yang akan kalian laksanakan. Benar. Oke, kalau spill nih, kemarin kan kita udah melalui tuh Hari Kartini, peringatan Hari Buruh, terus Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Coba kalian spill gimana sistem kerja kalian, prosedural kalian kerja untuk melaksanakan satu kegiatan itu. Contohnya apa ya nih? Hari Buruh aja kali ya, yang momentumnya itu hype-nya dapat banget ya. Coba kalau kalian kerja mau nyambut Hari Buruh itu apa sih yang harus kalian persiapkan gitu? Kalau kita dari organisasi mempersiapkan semacam lagu-lagu yang kayak buat guru terus menyanyikan bersama, itu paling penting guys, karena guru tuh nggak selamanya ada di sekolah sini, jadi kita harus mengabadikan momen itu dengan menyanyikan lagu, walaupun kita nggak mengasih hadiah nih kepada guru itu, tapi kita kasih lagu yang paling romantis buat mereka. Iya. Karena harus guys. Aku kok rasanya lagi dirayu. Oke. Romantis ya. Kalau dengar kata romantis itu aduh baper. Romantis seorang Rokia itu gimana sih? Romantis. Gimana ya Bu? Soalnya apa ya, setiap menjalani hubungan tuh nggak pernah nunjukin tanda-tanda aku tuh cinta sama dia. Iya. Nggak pernah guys, soalnya aku tuh orangnya gengsian banget, jadi nggak Aduh. pernah. Selain tegas, ini anak juga gengsian. Oke, ya. Kasih tahu dong spill apa ya, pembina OSIS kalian siapa? Pembina OSIS kita tuh Pak Nuzul guys. Pak Nuzul itu mengajar agama di sini, dan stafnya tuh Bu Tatu. Bu Tatu mengajar informatika juga di sini. Nah, mereka berdua yang bimbing kita dalam acara-acara, rapat, dan menjadi penanggung jawab kita sebagai organisasi SMK Swakarya atau Osaka. Oke. Osaka ini sendiri udah pernah hunting keluar belum? Maksudnya ibu misalnya mengikuti lomba atau gimana gitu? Pernah Bu. Kemana? Waktu itu kalau nggak salah pernah yang di kepolisian. Kita pernah ke sana. Di situ tuh sebenarnya bukan tentang lomba sih Bu, tapi kayak lebih seminar pertanyaan untuk anak-anak muda yang mungkin penjelasan tentang narkotika, terus tentang ya tawuran guys, terus banyak lagi. Itu himbauan ya, Iya. himbauan untuk tidak menggunakan narkotika dan juga menjauhi tawuran ya. Iya benar. Oke. Jadi kalau misalkan dari seminar itu kan artinya kalian udah pernah datang dan mendapatkan himbauan secara langsung dari pihak yang berwajib ya. Benar. Contohnya kepolisian. Sekarang kamu sharing ke teman-temanmu untuk tidak mendekati dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti itu. Nah, guys. Terkhusus warga SMK Swakarya. Iya.
Kalau dari aku guys, narkotika tuh bukan cuma satu jenis tapi banyak. Walaupun kalian nggak tahu, tapi ada juga tuh kayak permen-permen tuh ternyata terbuat dari narkotika yang kita tuh nggak tahu jenisnya. Yang kita tahu kan cuma sabu-sabuan doang ya. Sebagai anak SMK pasti taunya itu doang. Tapi ternyata banyak banget, termasuk rokok guys. Rokok tuh bahan narkotika juga bu ternyata. Tuh, dengerin yang masih sering menghisap asap tanpa manfaat. Iya benar. Ini skalanya umum banget ya. Iya benar. Banyak banget anak SMK atau anak SD juga ternyata ada yang ngerokok. Itu yang paling buat aku shock banget. Ternyata mereka ada bu yang ngerokok. Benar-benar. Kita baru sampai di sini udah speechless banget. Iya. Ternyata rokok mengandung zat atau bahan-bahan yang mengarah ke narkotika ya. Iya. Dengerin himbauan terkhusus untuk para yang masih menghisap asap hampa ya. Iya. Kasih tahu ya. Guys, kalian tahu nggak? Pernah nggak lihat TikTok itu ada orang yang sampai diinfus luar dalam itu gara-gara rokok guys. Terus yang ada paru-parunya jadi hitam banget itu gara-gara rokok. Benar-benar ngancem nyawa banget. Ada tuh, aku pernah ketemu sama orang di rumah sakit. Dia tuh sakit guys, sakit yang sampai ininya tuh bolong. Ininya bolong, ternyata itu tuh bekas rokok gitu loh. Dia sering banget bisa rokok terus nggak dikeluarin. Nah itu paling bahaya banget guys. Terus nggak lama dari situ aku ketemu dia. Ternyata besoknya dia meninggal. Ternyata emang secepat itu bu pengaruh asap rokok tuh ke dalam tubuh. Oke, secepat itu ya. Asap rokok itu sangat membahayakan. Benar. Meskipun kalian suka mendompleng, mereka tuh suka mendompleng gini ya. Ngerokok nggak ngerokok pasti mati. Nggak gitu guys, konsepnya lebih baik mati sakit daripada mati karena rokok. Bener-bener. Ya. Aduh. Beda ya. Antara sakit yang memang sudah menjadi takdir dan tak sakit yang kalian bikin-bikin. Iya benar. Udah hilang duit banyak, terus hilang nyawa juga. Aduh kacau. Jangan mengerjakan sesuatu hal yang sia-sia. Iya benar. Suka ibu ini kalau ceramain orang gitu. Bener bu, enak ya bu ya. Iya, ini kan yang bukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri ya, tapi lingkungan sekitar mereka. Sekecil apa yang duduk berdampingan, anak-anak yang lewat itu kan terpapar akan potensi dari mereka kan. Mereka pelaku tapi orang lain yang menjadi korban. Jangan gitu ya guys. Bener bu, bener. Ada mungkin kakakku pernah ngalami yang namanya nggak tahu apa ya, lupa. Pokoknya dia tuh nggak salah tuh temennya ngerokok, dia tuh nggak sengaja ngirap terus dia tiba-tiba asma guys. Dia kan nggak bisa guys ngisep atau kayak nyium asma gitu, jadi dia tiba-tiba asma lagi bu. Terakhir kali dia asma tuh pas dia umur 11 tahun, itu terakhir kali. Itu juga bu udah kayak orang, aduh kacau. Himbauan ya, jadi terkhusus siapapun kalian, tapi kami lebih menghimbau lagi wabil khususnya anak-anak kami warga SMK Swakarya untuk tidak melakukan hal-hal negatif seperti itu ya. Nah, Rukia, coba spill karakter pembina kalian. Kalau lagi ada event, lagi ada acara yang akan kalian kerjakan, gimana mereka ngedompleng kalian? Weh cepet kah? Atau oke, kita kerja hari ini, strukturalnya gini, gimana tuh karakter pembina kalian sendiri? Aku mulai dari Pak Nuzul dulu kali ya. Pak Nuzul tuh orangnya mau cepet guys. Jadi dia tuh mau cepet banget. Kayak misalnya tuh, contohnya MPLS. Itu MPLS kan 2 bulan lagi guys ya, 2 bulan lagi. Tapi dia tuh maunya dari sekarang kita udah nyiapin proposal dan udah nyiapin apa aja yang bakal kita lakuin ke depannya. Dan untungnya aku kan udah pernah tuh melewati masa-masa MPLS, jadi aku tahu dan aku ngebimbing adik-adik buat ngejalanin ini itu untuk MPLS nanti. Untungnya kita tuh udah kayak berpengalaman, udah tahu lah materi-materi apa aja yang bakal masuk. Jadi kita sudah nyiapin semuanya dari kayak pas meeting udah selesai, terus MPLS juga tinggal ngumpulin anak-anak eskul. Nah Pak Nuzul tuh gitu guys, dia maunya cepat,
dia nggak mau memperlambat proses mungkin ya. Ya kita tuh Sat orangnya ya. benar. Tapi itu lah guys, Mak Nuzul sedikit pelupa. Sedikit pelupa dia guys. Tuh, notice ya, mestinya kalau orang pelupa itu harus selalu punya notes ya. Iya benar. Maunya cepat, oh itu kenapa dia mau cepat? Karena Takutnya dia lupa. mudah lupa. Iya benar-benar. Takutnya lupa guys. Bilang dulu maaf Pak Nuzul. Maaf Pak Nuzul. Pasti nonton ya. Kalau misalkan untuk menghadapi MPLS kan 2 bulan lagi, artinya kalian udah di prepare dari sekarang. Iya. Proposal udah jadi. Iya. Berarti kalian udah ready nih. Iya. Harapan apa yang akan kalian taruh untuk MPLS kita tahun ini? Aku berharap lebih banyak siswa yang masuk di SMK Swakarya dan lebih banyak lagi orang-orang yang mau berpartisipasi dengan SMK Swakarya. Karena aku berharap banget guys, semua organisasi itu penuh dengan orang-orang yang punya semangat tinggi di SMK Swakarya ini. Jadi aku tuh pengennya SMK Swakarya lebih maju lagi untuk kedepannya, lebih banyak siswanya, lebih banyak komunikasinya, lebih banyak kerjasamanya, gotong royongnya, dan banyak lagi. Aku berharap banyak banget sama SMK Swakarya. Walaupun waktu aku nggak lama lagi di sini ya, apalagi karena nanti tuh aku magang, aku mungkin jarang bakal ke sekolah tuh. 2026 aku ke sekolah guys. Oke ya. Jadi intinya kalian ketika masuk ke sekolah itu jangan hanya sekedar kalian menyelesaikan pendidikan 3 tahun. Jadilah siswa yang ketika masuk tapi menganggap ini bukan sekolah swakarya, tapi kalian sudah menanamkan di diri kalian kalau ini adalah sekolah kita. Iya, Kalau benar. kalian udah punya sesuatu hal menjadi kepemilikan, oh ini swakarya ini kita loh, artinya dia menjadi bagian dari diri kita Iya, ya kan? benar. Makanya kalian akan menumpahkan ya experience untuk kerjaannya, Iya. tanggung jawabnya, termasuk kalian yang jadi siswa nanti pun bakal lebih bertanggung jawab terhadap ya ini kita. Iya. Karena kita di sini berarti kita harus menjaga image kita sendiri. Iya. Karena baik buruknya nanti kita itu akan berpengaruh pada diri sendiri ya. Iya, benar. Itu yang dibawa Rukia sekarang ya guys. Karena dia mendominasikan dirinya adalah kita, bukan dia bersekolah di SMK Swakarya, tapi SMK Swakarya adalah bagian dari kita. Makanya dia totalitas banget. Kelihatan ya dari experience dia bicara aja kelihatannya se-excited itu, dia sesemangat itu, spiritnya oke, kecintaannya juga. Meskipun nanti di Juli ya, Iya. Juli mereka ini akan magang ya. Dia udah siap buat magang. Siap banget tuh. Iya, nanti kan prepare MPLS dari sekarang 2 bulan lagi dia udah prepare. Nanti dia lupa prepare untuk magang. Udah prepare ya. Udah. Oke, harapan kamu buat adik-adik yang bakal meneruskan Osaka ini? Harapannya ya lebih banyak lagi kegiatan, karena waktu kita tuh nggak banyak guys, nggak terasa, waktu itu nggak terasa, udah berlalu aja. Jadi banyak kegiatan, momen-momen yang bisa dibahagiakan. Aku berharap banget sama adik-adik, jangan ada yang pernah berpencar, apapun masalahnya diselesaikan baik-baik. Oke, karena tidak ada masalah tanpa solusi. Benar. Ya, masalah itu tidak ada kalau tidak dicari-cari. Ya benar. Kalaupun ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke ya. Jadi jangan mudah terpecah belah ya guys ya. Jangan mudah teradu domba. Kalian harus bisa memegang prinsip bahwa kalian itu berjalan dan bertapak di kaki kalian yang benar ya. Positive vibes-nya harus ditularkan ya. Iya ya, positive vibes-nya itu harus ditularkan, semangatnya harus ditularkan ya. Oke, Bu. Gak apa-apa galak-galak sedikit, tapi kan kita tahu notice galaknya itu untuk apa ya. Iya. Selagi itu oke, ya ibu rasa enggak apa-apa ya. Tapi jangan kelewatan, nanti kamu marah-marah nanti. Enggak. Tapi kayaknya enggak. Suruh Kiai ini anaknya disiplin guys, rajin, juga semangatnya bagus banget. Oke, ya. Sekarang sebagai siswa SMK Swakarya dan juga ketua siswa Swakarya ya, apa harapan kamu setelah selesai menempuh pendidikan di SMK Swakarya ini? Sebenarnya ya seperti yang aku bilang tadi guys, aku
kalau udah lulus maunya masih main ke sini, masih mau melihat anak-anak organisasi kalau dibolehin. Dan aku juga tuh ikut yang namanya Expo Paskib ya. Aku mau lihat adik-adik yang bakal jadi penerus ekskul SMK Swakarya. Aku maunya mereka lebih aktif lagi, lebih kayak banyak banget kayak misalnya dari kegiatan aja nih. Aku maunya mereka tuh lebih semangat lagi daripada hari ini, daripada kemarin, dan selanjutnya tuh mereka harus lebih semangat, lebih mensupport diri mereka daripada orang lain. Karena kayak maksud aku tuh gini guys, kita tuh harus semangati diri sendiri sebelum semangati orang lain. Karena diri sendiri lebih butuh semangat daripada orang lain. Jadi jangan pernah ngelihat ke orang lain kalau diri sendiri itu masih ada kekurangan. Jangan memberi contoh kalau belum bisa jadi contoh. Nah, banyak yang mengatur tapi tidak bisa mengatur diri sendiri. Nah, ya benar. Aku paling nggak suka guys. Misalnya kayak aku belum ngelakuin itu, tapi aku nyuruh wakil aku kayak gini. Aku nggak boleh kayak gitu guys. Harus aku duluan yang lewat itu, baru dia. Jadi aku nggak mau bikin orang susah, mau bikin orang lain tuh susah karena perbuatan aku. Aku nggak mau guys. Dia marah misalnya ada ketua yang kayak gitu, kayak misalnya ketua sekretaris nyuruh wakilnya buat ini buat itu, sedangkan dia tuh nggak pernah buat kayak gitu, aku paling nggak suka guys. Harus dia duluan yang ngelakuin itu baru wakilnya. Itu yang namanya sebuah proses. Job luar biasa ya. Oke, terakhir, pesan dan kesan kamu berada di SMK Swakarya. Kesan, mungkin dari kesan dulu ya Bu? Ya boleh. Kesan aku di sini tuh banyak banget guys. Aku ketemu banyak teman-teman, terus ketemu banyak guru-guru yang baik, yang benar-benar kayak mereka tuh bukan cuma sekedar guru doang, tapi teman juga. Mereka bisa jadi dua orang dalam satu situasi. Itu yang paling aku sukai guys, guru-guru SMK. Mereka bisa jadi teman, bisa jadi guru sekaligus. Dan buat teman-teman aku juga tuh mereka baik-baik banget, simpel banget orangnya, nggak pelit ilmu juga. Misalnya kita ketinggalan ilmu ini nih gara-gara kita ikut organisasi, mereka bakal ngejelasin apa aja yang mereka pelajarin barusan. Itu yang aku sukai di sini. Makanya aku nggak pernah nyesel namanya masuk ke SMK Swakarya, walaupun banyak banget orang-orang yang berpikir negatif tentang SMK Swakarya, tapi aku ngerasa inilah keluarga aku yang kedua, rumah aku yang kedua. Kalau paginya aku di sekolah, sorenya aku pulang ke rumah. Itu aku guys, soalnya aku sering pulang sore daripada pulang siang. Stigma negatif dari orang belum tentu sesuai review yang kita alami ya. Benar. Oke, kasih 3 kata untuk SMK Swakarya. Apa ya? Lebih mungkin 3 katanya tuh lebih lagi semangat buat kayak kepala sekolah, bapak kepala sekolah, bapak yayasan, ibu-ibu staf tata usaha, lebih semangat lagi dalam menjalani kegiatan-kegiatan sekolah, dan buat guru-gurunya lebih semangat lagi buat ngajar anak-anak SMK Swakarya. Dan pesan kedua, jangan pernah berpencar karena anak-anak alumni pasti nyari guru-guru yang mengajar mereka. Terus yang ketiga, lebih banyak bersosialisasi lagi dengan murid-murid SMK Swakarya. Aku minta tolong banget kepada guru-guru, staf tata usaha, dan kepada kepala sekolah, dan kepada bapak yayasan. Aku minta banget lebih banyak lagi bersosialisasi dengan kita, karena
masuk OSIS tuh enak guys. Enaknya tuh bisa banyak teman, terus kenal banyak guru. Mungkin kalian juga bakal dikenal sama guru-guru di sini dan dikenal sama orang-orang di sini. Di OSIS tuh bukan cari ketenaran